Ramadan itu ada kalanya mudah-mudahan kita semuanya bisa menjumpai Ramadan akan datang dan seterusnya. Tapi realita fakta dalam kehidupan kemanjirian yang dulu Ramadan ngaji bareng, sholat jamaah bareng, tadarus Al-Quran bersama. Tapi kadang ada kalanya belum sampai Ramadan sekarang ini Entertainment dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin, para bapak dan semuanya, monggo dengan momen yang sangat indah ini kita manfaatkan betul untuk senantiasa beribadah Ramadan. Bagaimana supaya ibadah Ramadan mulai awal Ramadan istiqomah sampai akhir Ramadan tetap istiqomah. Soalnya kebanyakan yang namanya di masjid Surabaya dan sekitarnya ini Ramadan awal masya Allah jamaah dan uang masuk kalau awal Ramadan sampai di belakang begitu awal Ramadan. Tapi begitu menginjak 10 Ramadan sudah selesai, mulai maju. Nah ini yang perlu kita antisipasi dan tergolongnya. Mestinya kalau sudah menjelang akhir Ramadan, kelemahan kita akan semakin loyo dalam beribadah. Tapi kelemahan semakin semangat melaksanakan ibadah. Kadang-kadang nanti yang masya Allah, kalau seorang Ramadan lebih seorang Ramadan itu masya Allah. Waktu kali sholat Idul Fitri itu masih gak tahu sholat Idul Fitri tadi sholat. Soal dicek nanti memang Islam. Karena Idul Fitri tadi sholat. Mestinya sholat itu tidak hanya Idul Fitri, tidak hanya Idul Adha, dan juga tidak hanya di awal Ramadan. Kalau ulama sudah menyatakan dirinya sebagai umat Islam, sebagai agama Islam, kita harus melaksanakan Islam ini, mengkondisikannya secara efek. Makanya Allah matur ya ayyuhalladzina udkhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'ul khutuwati syaitan. Artinya masuklah Islam itu dengan kafa, dengan keseluruhan. Kadang-kadang yang itu mlebu Islam sing enak-enak tok. Sing enak tok. Kalau ajaran Islam itu gaya enak-enak itu betul tidak enak. Termasuk poso juga enak. Jadi syarat doa belum ada dalam Islam. Tapi kalau kita analisa secara batiniah belum dengan masalah. Dengan adanya Ramadan, melaksanakan bulan suci Ramadan, itu akan membersihkan diri belum menjadikan sehatnya awak belum soalnya menjadikan Ramadan dari masa Allah di apa ya aku. Tapi karena Ramadan itu dilaksanakan bersama-sama, senajan apa Allah jadi ringan. Makanya dengan Ramadan 1 bulan dilaksanakan bisa menyehatkan awak kalau menjadikan banyak. Makanya kanjeng Nabi sumu tasimu berpuasa supaya penjenengan sehat, sehingga kamu waktu ini kadang-kadang hanya Allah pokoknya apa Ramadan langsung kadang-kadang ibu ada Allah sampai Ramadan ini Ramadan ini kosong dan kosong kurang apa lagi biasanya pokoknya kalau Ramadan kali kita kurang sudah ini semua hilang. Kadang-kadang dia Ramadan poso yang aku poso tambah lembut poso tambah lembut soalnya apa? Di awas poso cukup begitu itu berarti tambah kakak. Jadi makanya ini semuanya salah belajar mengkondisi nuansa Ramadan ini kita jaga betul semangat ibadah Allah. Hadirin semuanya para jamaah yang berbahagia.
Sekarang fadilah dan utamanya Ramadan ini perusahaan dan juga para pendengar semuanya. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu ta'iqasalli iku kudu ingsun. Wa ana utawi ingsun ajzi iku bakal balas ingsun bi lawan puasa. Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki Allah taala wa Allah. Matur ya namo as-sawmu li wa ana ajzi. Puasa Ramadan ini kata Allah urusanku. Dan kata Allah wa ana ajzi. Dan saya akan membalas ibadah puasa panjenengan. Itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Artinya bagaimana hadirin semuanya para jamaah sekalian? Jadi tingkat ibadah puasa itu ganjarannya pahalanya tidak sama. Makanya kalau kita sekalian kaji bersama, ini selama 1 bulan Ramadan mungkin baru selesai. Ini kalau kita kaji mulai awal mula bagaimana tata caranya puasa, bagaimana fadilahnya puasa, manfaatnya puasa, dan apa yang kita lakukan di bulan puasa, ibadah yang bagaimana yang pasti kita lakukan. Jadi karena amal ibadah puasa ini urusannya Allah, terkait pahala ganjaran juga urusannya Allah. Kalau kita semuanya menjaga betul ibadah ini, Ramadan itu maka Allah akan melimpahkan ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau belum ada oleh puasa di dunia tidak pernah. Artinya apa? Puasa kadang-kadang. Ini tentunya yang perlu kita hindari betul. Jadi puasa makan, selalu terkira ini tidak puasa. Jadi monggo kula panjenengan dipertahankan wis kepeksa baru kula panjenengan sendiri boleh mengatakan puasa. Karena sudah dokter mengatakan panjenengan ini sakit harus minum obat. Tapi kan minum obat otomatis batal puasanya, dasar puasanya. Dan dengan anjuran itu baru diperkenankan yaitu membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin semuanya para jemaah yang berbahagia. Terus lagi yang diaturkan oleh Rasul Muhammad SAW. Biswaimi itu tetap berfirman poso. Farhatani utai hubungan lu. Yang rohul hubungan sopo-soim. Imam lawan farhatan. Farhatun utai sisi hubungan. Indah afqarihi. Dikunalikan bukan isoim. Farhatun utai hubungan. Kapan indah qawmi rabbi iku nalikane ketemu atau sowan pangerane sahib. Jadi melaksanakan ibadah puasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 kebungaan. Apa kebungaan yang diberikan oleh Allah di saat melaksanakan amal ibadah puasa? Yang pertama adalah masyaallah indahnya. Kebungaan yang pertama adalah di saat melaksanakan atau menjelang maghrib. Kalau sudah menjelang maghrib, masya Allah, disiapkan makanan, ada susu, ada rawon, ada gulai, dan ada entian. Awal-awal puasa, masya Allah, segala makanan disiapkan. Bukan tidak hanya makanan, minuman, es segar, campur susu soda, masya Allah. Oh, tadi tadi kabeh. Ini sih, barang mobil ini, bermakan mobil sing tengah, campur. Bawa ternyata es teler. Begitu mari makan, soto jadi dimakan, rawon jadi dimakan, gulai dimakan, emaknya kagak dimakan, kabeh dimakan. Begitu terawih, punya terawih, semangat terawih, gak ngerti untuk ikuan. Untuk ikuan kan soalnya, udah kata kayak apa? Akhirnya terawih untuk orang nggak usah jajan. Tengah-tengah terawih kita jamaah di dalam
Akhirnya ajine maju, mangane tengah-tengah. Bingung. Dalam kondisi ini gak kuat. Terus toh kalau imam ramai. Ada si imam capokan buat. Imam cepat geser jamaah. Dan awalnya sehat. Dan awalnya gak sehat. Apa malah kuatkan dari Allah. Kamu ini muntah temen gitu. Dilalah kersane Allah Pak. Wis cepet sembarang ini Pak. Pas sujud aku Mas. Ini enten kejadian enten. Pas sujud muntah teman. Untuk kau saja. Dan ini untuk kau saja. Teman dia mau apa? Ini susah nih teman-teman. Bahkan kebersihan. Ubahnya apa namanya? Dapat didorong. Ini kan gak sembarangan balik ke Indonesia makanya ubahnya termungkin. Jadi aku karpetnya tadi jualannya. Jadi kan tinggal kita kalau macam-macam dulu. Sehingga karpetnya ada untuk dari rumah. Sehingga kita jadi macam saja itu. Tapi suruh itu karpetnya ada. Hampir sama rumah warna-warna. Tapi terpelicin kebetulan ini. Itu masjid yang dibangun oleh Pak Sokowi. Sampai sama ini banyak dikunjungi oleh umat se-Indonesia. Itu masjid untuk masjid apa? Jadi settingan ini modelnya hampir sama dengan masjid di Madinah. Tapi nanti diukur kali Madinah ini kira-kira di 10%-nya. Betul ada sih sakit banding masjid Madinah. Soal masjid Madinah, masya Allah. Atapnya itu yang berpas di tengah-tengah itu, sing dirongol, bukan nomor stainless biasa, terbuat dari emas asli. Emas asli itu, dan kalau Madinah simpan aku 70 karat. Ini kan $7. Ini kok atap loh, betul kok. Mana yang jenengan kita mau geraji mungkin suki langsung tapi guru sampai geraji kira-kira kalau sepuluh miliar digantung karena pemerintah saya. Jadi pas dironggot atapnya masuk itu seolah kita berada di surga karena semuanya emas, bukan emas-emasan, emas asli. Karena saya menyaksikan dari emas. Dia kalau sudah bisa ibadah mesti nangis. Dan kalau nangis itu alasannya apa? Ini fakta. Kalau sudah berada di sana, enten kau jadi luar, mau aja dikatakan. Terus poin jadi nangis sama umur betul nanti nangis. Dilarang sama ibadah nama masya Allah. Beliau yang mengambil betul. Kok bisa menangis saya ibadah di sini? Dengan kebesaran Allah yang luar biasa, indahnya apa yang telah ditunjukkan, seperti masya dia itu, secara tidak sadar tetesan air mata terus mengalir. Modal pas dingin, istighfar Allah. Modal itu terbayang semuanya. Apa amalia yang sama yang telah kita perbuat di masa lalu, semuanya terbayang di mata Allah. Ma'asyiral muslimin semuanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita menjadi mohon sehingga nanti siapa kita kakek jauh yang muliakan Allah supaya benar-benar dipanggil oleh Allah. Ma'asyiral muslimin semuanya para jamaah yang berbahagia. Terus kemudian yang kedua, kebungaan yang kedua adalah indah Allah wa bar'atan indah liqa'i rabbih. Kalau panjenengan bincang akan kepanggil Allah, zatnya Allah. Ini nas hadis berkaitan Nabi. Kira-kira kaya nopo zatnya Allah, indahnya, nurnya Allah. Dan ini merupakan bagian kebungaan yang kedua yang akan diberikan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Kapan itu akan kita lihat secara langsung dengan ridhonya Allah, umpamanya di saat di surganya Allah
Ramadan. Masya Allah, para sekalian, pemanjenengan melihat zat nurnya Allah. Lepas tidak bisa membayangkan bagaimana indahnya, bagaimana bahagianya. Soalnya kalau sudah saat itu semua manusia sadar dari surga, simpulnya kalau bertemu sampai 20 tahun, 20 tahun mendidik memahami. Usia kelapanya yang biasa itu antara 30-40 tahun. Cara ngomong kuat-kuatnya, wong lanang itu sehat-sehat. Cara ngomong itu ayu-ayu. Semuanya serba jen, semuanya serba luar biasa. Antara usia 30 sampai 40 tahun. Yang lanang juga. Dan besok tidak ada yang namanya di surga itu. Sehingga boten enten orang yang hidup di surga. Semuanya sudah putih bersih. Lanang ini sing biyen nantunya niru kapan gowo. Biyen niru di semua berubah dengan total. Jadi wong lanang buat dengan kabeh. Sing wedok iki masya Allah. Masih biyen bojone elek nek mesek. Beda di Allah masya Allah. Ala biyen bojone mesek ya Allah. Untuk langsung tembus. Kadang-kadang kan termasuk meter di ruangan balik bojo itu, balik bojo sing sing mesek. Kalau ini kan penekau dari mana? Orang masyarakat selera meter dari balik si mesek. Dan alasannya apa? Mungkin tidak kaget. Jadi apa jadi? Nanti yang model kayak enten sing wajan rumah dia sing wajan. Jadi fotonya aku ini. Jadi ada nomor-nomor kayak api di bawah. Ini kan. Ada semuanya para raja yang berbahagia. Besok di surganya Allah semuanya serba indah. Iya, karena amaliannya api, ibadahnya sahih. Meskipun pada waktu di dunia ini rendah akan berubah menjadi tinggi, langsung putih bersih. Semuanya serba sehat, semuanya serba kuat. Sing lanang masya Allah, istrinya biar dunia yang tiga itu rapinya pisah. Karena kalau jadinya kita orang bodoh juga. Sing bodoh ini kali tiga bersih kata dia itu orang terakhir dari bodoh ini orang apa? Kalau dikatakan kalau dari bodoh ini semua itu segitu jadi lihat itu tapi nikah kali bakal cerai nikah kali kalian keluar masalah dekat betul dalam dia ini buat sembarangan kadang-kadang lagi ya ini dengan masalah dalam mesti di derajat pengeran derajat berjuang ngotot ini mobil itu teman presiden. Kalau ada presiden tangan kanan presiden, ditawari menteri ya ditawari, terus dari nopo mau bertempur. Oh, mulai dari orang mau dengan banyak khususnya yang bawa itu. Lalu ada kawan dia itu mau. Tinggalnya terjadi kesana minimal. Tidak mau diliput di tidak pertama. Ada itu berarti berdiri kaki. Untuk sampai hadir semuanya para jamaah yang berbahagia. Ada orang itu yang terakhir dan enten yang itu memang siji jaga siji kaji mati titik orang bersekolah itu siapa mesti teknologi terus dong dekat pecah itu sebenarnya. Jadi hari ini semuanya para raja yang berbahagia. Jadi yang kedua adalah di saat Tuhan kebuahan yang kedua di saat Tuhan panjenengan dipertemukan oleh Allah, dipertemukan zatnya Allah, dipertemukan nurnya Allah. Masya Allah. Itu adalah hal yang sangat indah, hal yang sangat istimewa yang dipertemukan oleh Allah dalam bulan panjenengan. Makanya mau bulan panjenengan Ramadan dipertahankan betul amal ibadah awal sampai akhir Ramadan.
Jangan sampai disia-siakan ibadah di bulan Ramadan ini. Terus lagi yang diaturkan oleh kanjeng Nabi wa sallallahu alaihi wasallam di khutbah utawi basini ababe pahami ini cangkeme wong kang poso di khutbah pahami ini utawi basini ababe mulut wong kang poso atya kudu wong indallah ilmu Allah taala mirnihi dan Allah mirnihil miski tinimbang lama atau minyak wangi. Itu loh para jamaah sekalian. Ganda ini tiang sing poso Ramadan lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik semua isimnya saya sadar. Romeo sadar. Minyak misik saya sadar itu 1 juta. Dan ini sih daripada 12 sisa juta, tapi itu enter. Ulang pernah nih ketemu salah satu kiai koleksi bisa minyak. Dulunya itu memang sering dimintain tolong, bismillah. Pada orang jamaah yang punya kesulitan, terutama penyakit yang tidak bisa dilihat. Dan kalau itu berulang kali diajak, sampai orang yang besar sampai kalau akhirnya begitu gua sampai ke dalam ini terus dia panggil ini ada jamaah yang sampai jadi apa jadi bertahun-tahun orang rumah sakit dan dia ada penyakitnya keluarganya kebingungan tidak ngomong tapi orang sakit sebar hanya tidur diambil orang sakit sebaran yang bermasalah. Akhirnya dia ini melakukan suatu istilah mediasi. Disiapkan semuanya termasuk minyak isi silakan doang. Setelah dibacakan doa macam-macam, dilakukan kesan Allah dengan ridhonya Allah. Dengan orang dia ini ahli dan ahli Allah. Dan dalam kurban itu dalam kurbannya sejenis kawan sejenis paku. Kira-kira paku itu harus bertahun-tahun. Mosok menurut sejenis orang Jepang. Si anak-anak pegal keras dari keras dibakar di dalam perutnya. Jadi di media di depannya itu disiapkan oleh timbul. Jadi minyak itu dimasukkan ke timbul. Lo cek saja ini di badan kosong. Lalu dia jadi dasar penyakit. Jadi ada seseorang yang sakit yang tidak terlihat penyakitnya. Dokter ibu dan yang bisa dan tidak ada penyakitnya. Di rongseng tidak ada kegiatan. Ternyata akhirnya dengan adanya pengobatan yang lalu dan semuanya apa yang ada dalam tubuhnya itu ternyata dengan apa minyak isi yang harganya 1 gramnya 1 juta. Dan biasanya orang seperti itu. Jadi ada minyak isi itu yang lalu panjenengan puasa Ramadan lebih harum bau panjenengan lebih harum daripada minyak isi yang harganya 1 juta. Makanya mau kula panjenengan sendiri di saat melaksanakan ibadah puasa ini kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Karena amal ibadah puasa itu terkait pahala ganjaran semuanya urusan Allah. Kalau amal ibadah itu Allah akan melibatkan berlipat-lipat. Dan sebaliknya kalau amal ibadahnya kurang tertata dengan baik, Allah juga akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Makanya dengan nuansa Ramadan ini, monggo kula saya diniati betul dijogo niat Ramadan. Jangan sampai meninggalkan ibadah Ramadan kosong. Jangan sampai meninggalkan amal ibadah sunnah Ramadan terasa
Rasul melaksanakan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu dengan anak, nek tarawih anak-anak biasa ini ibadah liane mesti dia poso panas, tadarus Quran tambah panas. Ini fakta para jamaah sekalian. Tapi kalau amal ibadah tarawih sholat, masya Allah. Ketika poso itu enak. Dan alhamdulillah bulan itu selalu antisipasi sakit batuk ini makanan yang jangan kosong waktu bulan itu alhamdulillah selama bertahun-tahun mesti diuji kali Allah 15 hari itu waktu pil masya Allah dilalah kesan Allah bulan bismillah ya Allah jadi kan paling kuat bulan itu wayang imam neraka waktu jadi nanti begitu pas terawih waktu dia hilang, ini hilang. Dan lama terawih tidak pernah tidak melaksanakan, sekarang tidak pernah. Jadi masih waktu pilih pulang kita tetap imam terawih. Tapi kita aneh lagi. Roto-roto teman-teman itu kalau sudah pilih waktu berdiri dan turun ke dalam, mesti cuma begitu pulang. Kadang-kadang dia jika Allah berhubungi suara betul nanti kajian khutbah Bismillahirrahmanirrahim. Begitu waktu khutbah lancar, masya Allah orang-orang yang kadang-kadang itu nampak karena sebagai menjadi rutinitas kebiasaan. Nampak maling baik terawih 4 bulan 5 bulan sudah terjadwal di masjid-masjid bulan. Ini buat tetap masya Allah. Sejak taklim dengan kita di jalan orang, panjenengan batal rugi. Ya Allah. Ini nggak sampai batal tetap masya Allah. Kecewanya dari taklim, kecewanya dari jamaah. Karena mengharapkan kehadirannya. Apalagi Jumat, masya Allah. Waktunya khutbah sudah dijadwal 1 tahun sebelumnya dan ada data. Jadi kita akan kebingungan. Apalagi kalau sholat Idul Fitri itu ada, khutbah Idul Fitri ada. Oleh kadang-kadang sampai kebingungan sejadi taklim keroyokan. Pokoknya itu ada. Orang dia siap. Jadi antara takbir satu dan satunya bukan takbir besok. Jadi kan Idul Fitri bahwa waktu sakit itu ada. Cuma takbir jarang itu ada. Terus yang awal. Jadi kan jam 6, jadi kan jam itu. Sampai sakit jempol itu. Sampai sakit itu belum ada kita foto-foto jauh itu ada. Nah satu ini sedang tak. Dan buat ini saya mau ngomongkan apa? Gimana salah siap apa? Pasti jalan. Lalu diri apa itu ada? Kalau mungkin ilmuwan jadi ini foto itu ada. Masyarakat muslimin semuanya para jamaah yang berbahagia. Jadi monggo kalau panjenengan sedih karena pengajian ini terakhir menjelang Ramadan. Insyaallah Ramadan kesepakatan takmir melalui Allah. Jadi tidak ada pengajian sebelumnya. Dan Allah sangat bersyukur. Sangat bersyukurnya kalau biasanya Ramadan itu biasanya di masjid selain sini itu mengadakan kuliah subuh setiap minggu pagi. Dan alhamdulillah juga sudah terjadwal selama 1 bulan di masjid lain. Makanya monggo kalau panjenengan sedih dengan nuansa Ramadan kita kondisikan betul amal ibadah termasuk hati Ramadan ini. Itu teman saat ini apa kita berupaya repot apa kita jaga betul. Tetap kita upayakan betul. Jangan sampai meninggalkan ibadah Ramadan, terutama Ramadan 10 hari semuanya. Begitu hingga 10 sampai 20 tetap dipertahankan Ramadan ibadah Ramadan dan juga sampai akhir Ramadan juga kita pertahankan. Dan monggo di akhir Ramadan ada hari-hari istimewa yang namanya Lailatul Qadar. Ini langsung saya sampaikan dengan semuanya supaya pelajaran ini tetap melaksanakan apa sih Ramadan itu, apa hikmah manfaatnya Ramadan. Bahkan sampai akhir Ramadan ada
selama 74 tahun dalam hitungan 1 menit di saat Ramadan melaksanakan ibadah dengan menangi yang namanya Lailatul Qadar. Makanya insya Allah di Masjid Al-Hidayah ini juga akan ada sholat lail, sholat malam, sholat tobat, sholat tahajud, sholat tasbih dan sebagainya. Itu adalah sebagai nuansa menjaga supaya Ramadan lagi mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Hadirin semuanya, para bapak dan raja sekalian yang saya akan para semuanya, mudah-mudahan dengan Ramadan dengan bisa istiqomah mulai awal Ramadan, tengah Ramadan, bahkan sampai akhir Ramadan, sehingga Ramadan dengan di hari raya Idul Fitri bisa menikmati indahnya hari Idul Fitri, dan mudah-mudahan juga Ramadan dengan bisa menikmati di Ramadan akan datang dan Ramadan seterusnya. Bapak diberikan Allah sehat dengan ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para bapak dan semuanya, para jemaah yang kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah hari Kamis saya sampaikan pada sholat maghrib itu akan ada doa bersama untuk almarhum bapak jenengan. Monggo pada jamaah kami kita biasakan, kita rutinitaskan termasuk di Masjid Al-Hidayah ini para orang menyiapkan edaran untuk almarhum bapak jenengan. Untuk apa? Kenapa pentingnya kirim doa itu? Ini sebagai jariah jenengan. Untuk siapa? Almarhum bapak jenengan yang sudah wafat kepada Allah, dan juga untuk panjenengan. Makanya monggo dipersiapkan betul membawa berkah besar. Sakit mampu panjenengan, dan mampu berkah di surga. Kalau ada rezeki kita berkah di Allah. Kalau ada rezeki kita kali untuk jariah yang sebahagian pulau ini kuatir infak untuk masjid, alhamdulillah. Mau pulang buat nggak ada kabetan, tempat alhamdulillah. Si penting bawa barang-barang dulu. Hadir semuanya kami akhiri. Mungkin nomor yang melaporkan manfaat berkah. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina jamil awwal wal akhir wa qila bi ajril ajr. وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتقرص ويتم على بالحال وقدر المرض. اللهم قل جاء الحق وسهل الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللهم اجعل اولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من اهل العلم والخير والتقوى والعباده والقران ولا تتبعي من الشر والخير. اللهم يا الله ya Rahman ya Rahim, berikan kami semua kekuatan laksanakan segala apa yang diperintahkan ya Allah, utamanya dalam bulan suci Ramadan ya Allah. Tatalah hati kami semua ya Allah, supaya kami semua ya Allah mampu melaksanakan ibadah pada amal Ramadan, tengah Ramadan bahkan sampai akhir Ramadan ya Allah. Atas izin dan ridha-Mu ya Allah, berikan kemudahan dalam hidup kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, anak-anak kami semua ya Allah, dan jadikan keluarga kami ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ya Allah. Dan kita semua ya Allah yang hadir pada pagi hari ini ya Allah, yang belum panjenengan berikan jodoh ya Allah, berikan ya Allah, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang manfaat dan barokah ya Allah, dan jadikan Masjid Al-Hidayah ini ya Allah yang penuh manfaat dan barokah ya Allah untuk kita semua ya Allah, untuk umat ya Allah, untuk semuanya pengurusnya ya Allah. Berikan segala kemudahannya, berikan segala urusannya ya Allah, baik urusan dunia ya Allah maupun urusan akhir ya Allah. Dan atas izin dan ridha ya Allah, berikan kami semua kemudahan berziarah Makkah Madinah ya Allah, berikan kemudahan berziarah Makkah Madinah ya Allah, berikan kemudahan berziarah Makkah Madinah ya Allah. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat
ya qadiyal ajal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama yang saya lakukan pada kita semuanya mulai awal tahun hingga akhir bulan Ramadan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri waktu. Assalamualaikum.